kopi tanpa diaduk pakai air panas. Oke Emosers, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube Emos Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya lagi ada di outlet Rawamangun, outlet baru terbaru Emwos di Jalan Balap Sepeda nomor 6 Rawamangun, Jakarta Timur, kecamatannya Pulau Gadung. Posisinya persis di bawah stasiun Velodrome, stasiun LRT Velodrome Rawamangun. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang progres karena ini franchise ya, progres Rawamangun seperti apa, puas dan tidaknya itu seperti apa. Oke, baiklah. Yang pertama kita bahas adalah target omset. Target omset yang saya sampaikan kepada investor di Rawamangun ini, kalau kita boleh sebut nominal, yaitu 250 juta. Itu setelah outlet berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, sekarang utuhnya baru berjalan 3 bulan. 3 bulan karena gimana ya, kita buka di Rawamangun ini bulan 6 akhir. Kita buka bulan 6 akhir ya Rawamangun ya. Tanggal 27 ya Juni ya, itu enggak kita masukkan lah 3 hari itu. Kita masukkan. Nah, di sini di cabang ini kita baru berjalan 3 bulan. Nah, 3 bulan itu sudah mencapai nominal di atas 200. Di atas 200 untuk servisnya. Karena itu yang kita bahas, target omset servis selama 3 bulan. Jadi sudah sesuai dengan target belum Pak? Belum. Sudah sesuai dengan target Pak? Belum. Belum ya, belum. Karena target kita di 250 gitu. 250 targetnya, sekarang baru 200 sekian, hampir 220 ya kalau nggak salah. Tapi secara keseluruhan kalau saya bilang yang paling progres, Emwos yang paling progres semenjak dari Emwos Matraman, terus Emwos Jungmenteng, terus Emwos Sunter, Keranggan, terus kemudian Rawamangun yang paling progres. Rawamangun yang paling progres, sekalipun ini tidak masuk dalam perhitungan perjanjian saya dengan investor, perjanjian kami Emwos ini dengan investor. Saya tidak pernah bahas masalah PPKM, saya tidak pernah bahas. Kalau musim memang corona, oke, pandemi oke, karena kita meeting, kesepakatan kerja segala macamnya itu di musim pandemi. Tapi PPKM kemarin itu sangat-sangat memukul yang 2 bulan pertama. 2 bulan pertama ya dampaknya semua ya, semua, bukan hanya cuci mobil saja, dampaknya semua. Nah, tapi itu di luar prediksi yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau target saya 6 bulan pertama, berarti harus masih ada 3 bulan dong untuk saya bekerja bersama tim manajer owner Emwos, meyakinkan investor ini untuk mencapai omset yang kira-kira berapa itu? Kurang sekitar 30 juta lagi untuk target omset. Nah, apakah setelah itu nanti sudah berhasil Pak Emwos? No. Jadi misalnya begini, saya mau sampaikan begini kepada calon-calon investor yang mungkin ingin bekerja sama dengan Emwos. Target omset itu kami capai itu misalnya bisa maksimal 250 juta. Nah, keberhasilan kita mempertahankan minimal omset 250 juta itu ke depan, kalau bisa kita tingkatkan lagi. Jadi misalnya dinamikanya begini, dinamika
kerjaan kita di car wash ini omsetnya turun di 220 atau naik nanti di 260, turun lagi, grafiknya begitu, itu nggak masalah. Yang penting average-nya tetap di angka 250 gitu loh. Kalau misalnya ada yang bertanya, kok berani ya Pak menarget omset di atas 25, atau misalnya ada yang berbicara, wah outlet sebesar itu harusnya kurang 250 juta, harusnya 300 sampai 400 juta gitu. Nah itu lain halnya, nanti di konten lainnya lah nanti saya bahas bahwa kesepakatan saya dengan investor seperti itu. Saya yakinkan investor untuk tanam modal sekian, seperti yang sudah tertera semua di RAB. Nanti average-nya kita akan bekerja sama bersama tim manajemen Embos, semuanya owner, manajer, itu di angka 250 Pak average-nya setelah kita berjalan ya, di angka 250 juta. Begitu yang kita yakinkan kepada investor. Ya kalau misalnya saat ini yang saya buat video ini belum sampai loh ya, belum sampai di angka seperti itu, tapi saya percaya, yakin 200%. Dari pertama saya yakin 200% bahwa Matraman Rawamangun bisa 250 bisa untuk Rawamangun. Ya, jadi apa yang saya mau katakan lagi di tempat ini, bahwa sebenarnya ada titik keraguan. Ada titik keraguan di bulan pertama mau menginjak bulan kedua. Itu titik keraguannya seperti ini. Karena PPKM yang luar biasa. Wah, jadi molor lagi target omset ini. Sebenarnya harusnya ada tenggang lah ya, tenggang dari 6 bulan nanti sekian bulan. Tenggang itu ada. Tapi karena kita terus mempelajari apa sih yang kurang di lapangan, apa sih yang dibutuhkan dibutuhkan oleh pelanggan, embosser ini apa perlunya, oh ini, kita terus pelajari, akhirnya bisa signifikan. Kemarin hari Minggu itu sudah mencapai Tutin ya, berapa sih kemarin? 147 mobil itu hari kemarin. Jadi sebenarnya target saya average-nya nanti bisa, bukan average lah ya, target maksimal omset cuci mobil itu di 4.000 kalau 6 hidrolik, di 4.000 mobil per bulan. Nah itu targetnya gitu. Jadi ya kita sama-sama bekerja bahwa benar-benar Embos ini bertanggung jawab atas kepercayaan yang dipercayakan oleh investor kepada Embos. Jadi satu hal lagi yang saya mau bahas adalah, banyak orang bisa membuat usaha seperti ini dengan modal yang misalnya lebih banyak lagi. Ada yang punya modal 5M, 6M, 10M, atau bahkan ratusan M. Tapi untuk cuci mobil dengan modalnya 3M, 4M ini sudah termasuk kategori yang besar ya kalau saya bilang. Dan mempertahankan omset untuk bisa berhasil mengelola cuci mobil itu yang susah. Membuatnya dengan modal yang 3-4M itu banyak orang bisa lakukan. Ya, saya mau katakan banyak orang yang bisa lakukan itu. Tapi tidak semua orang bisa mengelola dan mempertahankan omset yang ada. Contohnya nih, di daerah itu banyak sekali yang telepon saya, kemudian WA saya, berkomunikasi lah, yang menyampaikan bahwa mereka itu banyak yang kalah. Artinya mereka banyak yang bisa buka dong. Kalau begitu buka ya bisa buka cuci mobil itu ya, kalau di daerah paling 100, 200 juta, 300 juta bisa. Tapi untuk mengembalikan modal 300 juta itu yang susah, perlu waktu yang lama, orangnya keluar masuk dan lain sebagainya. Itu termasuk kategori yang ya sebenarnya itu kerjaan Embos itu di situ. Bukan hanya membangun, cari profit dari sini dan sini, itu bukan prioritas. Ya saya mau katakan bukan prioritas itu, bukan prioritas. Kalau Royal TV jelas, karena brand Embos dipakai di sini, itu Royal TV-nya. Jadi kita masukkan harga sekian, ya itu memang harga yang harus kita sepakati. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban Embos untuk bisa mengelola, menerima kepercayaan dari investor. Ya. Jadi Embos sekali lagi
ini belum apa-apa Rawamangun karena baru berjalan 3 bulan, jadi saya tidak boleh jumawa, kami tidak boleh mengatakan bahwa wah Embos sudah berhasil dan ini dan itu dan ini dan itu. Tidak bisa seperti itu. Nah, saya harus berkata terus tingkatkan pekerjaan, saya dorong semangat kita bersama, manajemen Embos, manajer, kru semuanya kita dorong untuk terus memaksimalkan omset supaya ketika kita tembus target semuanya investor itu akan apa sih keberhasilan kita franchise ini? Ya kalau investor bisa menduplikasi usahanya dengan brand yang sama. Kalau menurut saya itu bisa expand misalnya investornya punya di sini, nanti bikin lagi baru menggunakan nama Embos, berarti yang di sini untung. Nah itu yang belum kita dapati sebenarnya. Ya, jarang sekali ada. Oke. Mungkin saya rasa itu aja Embos video kali ini. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Embos Jakarta. Semakin semangat untuk membangun channel dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.